Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema mau pada komando agungnya Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan yang baru saja kita baca itu adalah sebuah perintah daripada Yesus sendiri detik-detik waktu sebelum Yesus terangkat. Dan sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu bagaimana murid-murid harus pergi dan menjadikan semua suku bangsa itu menjadi muridnya. Namun menariknya Bapak Ibu, sebelum Yesus menyampaikan akan perintah agung ini, komando agung ini, ternyata kita dapati pada ayatnya yang ke-17 itu ada beberapa orang murid Yesus yang masih ragu-ragu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak peduli kita ragu atau tidak peduli apakah keadaan kita, perintah agung ini harus dilakukan. Kita mau atau tidak mau, perintah ini datang kepada saya dan saudara, dan perintah ini datang kepada kita, apakah kita mau atau tidak. Ketika Petrus dan murid-murid lain, mereka melihat banyak jiwa yang bertobat sekalipun menghadapi tantangan. Kapan itu terjadi? Setelah Petrus berkata mau pada Tuhan. Buktinya adalah Kisah pasal 2. Kita bisa melihat bagaimana banyak orang, ada ribuan orang yang percaya dan bertobat datang kepada Tuhan. Jadi ternyata sekalipun sebelumnya Petrus itu sempat mengkhianati Yesus, tetapi Yesus tidak melihat keadaan daripada Petrus yang sebelumnya. Yesus tidak lihat seberapa jauh, seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Betul, kita harus mengenal Tuhan. Tapi saat ini kalau engkau dengar firman Tuhan ini, apapun keadaanmu, maka hanya ada satu yang dirindukan oleh Tuhan. Maukah engkau berkata, "Ya Tuhan, ini saya mau taat kepada komando agungmu." Jadi kalau kita mau, pasti akan ada hasil. Jika kita taat, Tuhanlah yang akan memberikan kita tuayan itu. Memang Bapak Ibu, tidak mudah kita meresponi kepada komando agung dari Tuhan ini. Tapi saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika kami memutuskan untuk pindah ke tempat di mana sekarang kami melayani, ada Tuhan berkata bilang begini, "Wah, kamu tidak bisa melayani di sini karena kamu tidak bisa berbahasa seperti orang-orang yang ada di sini." Dan waktu saya mendengar itu, saya menepis perkataan itu. Dalam hati saya berkata, tidak. Tuhan saya bisa. Tuhan yang mengutus saya. Tuhan yang memampukan saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kami, lewat keluarga kami. Dan melihat bagaimana orang-orang itu datang kepada Tuhan. Jadi ternyata yang penting kita mau. Sulit, tidak mudah. Tapi Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengutus dia. Dia yang berkata, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maukah saudara? Kalau saudara mau, pasti engkau akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu kehendaknya, bukan kehendakmu sendiri. Dia mau pakai kita. Oleh sebab itu, mari katakan sama Tuhan, "Ya Tuhan, ini aku. Saya mau taat kepada komandomu, kepada perintah agungmu Tuhan, supaya semua orang datang kepada Tuhan." Tuhan berkati kita semua. Shalom.